terkait hubungan salah satu artis ternama ya, pasangan artis ternama itu Mbak Imung dan Paula. Ya. Kan kabarnya kan hubungan mereka saat ini sedang renggang ya, banyak sekali media memberitakan mereka renggang. Mungkin dari kacamata seorang Ki Kusumo melihat hubungan mereka ini seperti apa sih? Apa permasalahan utama dari mereka dulu? Dalam sebuah rumah tangga, dinamika rumah tangga itu naik dan turun. Kadang jalan lancar, ngebut tekan tinggi, kadang-kadang kemudian ada konflik, kemudian tiba-tiba muncul orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan lain-lain. Itu biasa dalam hidup. Banyak orang yang menginginkan hidup itu ideal, baik-baik saja, enak-enak saja. Tapi itulah hidup. Kita tidak bisa mengatur arahnya seperti apa. Proses yang namanya keributan, proses yang namanya kesenangan, kegembiraan, kekecewaan, itu bagian dari perjalanan manusia. Jadi kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang namanya senang luar biasa, bila mana tidak pernah sesuatu yang namanya menderita. Batasan senang akan terasa manakala kita pernah menderita. Kita nggak pernah tahu enaknya makan ayam itu apa kalau tiap hari makan ayam. Tentu kan kita bisa merasakan nikmatnya makan ayam. Kenapa? Karena ada pembanding. Hari ini saya makan ikan, besok makan tempe, besok makan ayam lagi. Dengan kondisi begitu tentu sama-sama kita pahami bahwa perjalanan naik dan turun, bukit ngarai itu hal biasa dalam sebuah hidup. Dalam kehidupan berumah tangga juga sama. Artis kita Baim dan Paula ini memang sekarang lagi rame-ramenya, lagi panas-panasnya dengan kasus-kasus yang menurut saya kadang-kadang tampak seperti besar, sebenarnya ada juga yang seperti dibesar-besarkan. Dari garis yang muncul, mereka tuh ke depan memang ada konflik kecil, tapi tidak sampai membuat mereka sampai lepas. Jadi bahasanya tuh begini, kalau orang Jawa bilangnya awet rajut, urusannya banyak, tapi iketan terus gitu. Banyak masalahnya A, B, C, dia nempel. Nanti si lakinya ngancam begini, si perempuannya ngancam, nanti adem lagi. Nanti perempuannya ngancam, lakinya ngancam, nanti adem lagi. Muternya akan begitu terus. Jadi kalau ada di luar sana yang berharap jauh, ya saya pikir sih nggak jauh sih. Mereka tetap akan baik-baik aja. Artinya walaupun dalam rumah tangga mereka sering konflik, perbedaan pendapat, tapi mereka masih bisa bertahan dalam sebuah rumah tangga itu semua. Ya namanya perjalanan ya. Perjalanan itu kita kan menemukan apapun. Jadi konflik yang tercipta akhirnya sih reda juga. Meledak-meledak, adem, meledak-meledak, adem. Jadi selalu seperti itu kelihatannya. Dan sekarang kelihatannya rame, belum menuju pada arah yang berbahaya. Tapi Ki Kusumo sendiri melihat nih dari pasangan Baim sama Paula ini, mana yang lebih dominan? Artinya lebih dominan dalam arti mengaturnya gitu kalau melihatnya. Mengatur. Kalau saya lihat sih semuanya kalau secara ego sama-sama si perempuannya memang lebih kencang ya. Lebih mau menguasai, lebih punya sesuatu yang lebih keras lah, lebih dominasinya ke sana. Tetapi di sini saya lihat juga baik bisa mengimbangi, sehingga dalam konteks rumah tangga sebetulnya kalau suatu saat si B marah, kemudian si C-nya marah juga, nggak selesai. Tapi kalau si A marah, si B-nya adem, ya itu baru selesai. Konsep itu masih ada dalam rumah tangga mereka. Jadi tidak akan membuat satu ledakan yang besar seperti Hiroshima dan Nagasaki tentunya. Jadi ledakan-ledakan kecil dan baik-baik aja, endingnya ya begitu-begitu aja. Ki, banyak spekulasi Ki terkait permasalahan mereka. Salah satunya ya, ini perubahan dari seorang Paula ya, yang katanya dia udah mulai berhijab, udah mulai agamis, dan dari situlah titik mulai perubahan dari seorang Mbak Imong. Itu benar gak menurut pandangan Ki Kusumo? Menurut saya perubahan ke arah baik sih, saya pikir ya baik, ya nggak ada masalah ya. Tapi kan kembali lagi bahwa kehidupan pribadi seseorang, ya orang itu yang mengatur, orang itu yang punya keputusan, dia yang tentu paling memikirkan, paling tahu apa yang terjadi dan terbaik buat dirinya. Kemudian karena dia sudah bersuami, tentu apapun yang dilakukan oleh dia harus atas izin suaminya tuh. Nah begitu menyatakan suaminya oke ya, enggak ya, tentu kalau dilawan tentu ada satu konflik. Tapi kembali lagi, jadi perjalanan sekarang itu merupakan letupan-letupan, karena kan ke depan pun akan ada banyak letupan-letupan, endingnya sih tetap baik-baik aja. Ya, apakah faktor anak juga yang bikin mereka masih tetap bersatu Ki sampai saat ini, walaupun bukan karena anak, karena memang sifat masing-masing ini memang kelihatannya seperti orang naik tambang, tarik ulur, kencengin, kendorin lagi, kencengin, kendorin lagi. Jadi ada anak nggak ada anak, ya mereka tetap akan seperti itu.
Terus kalau melihat hubungan mereka sekarang yang jarang tampil bareng nih di media sosial, apa mungkin melihatnya emang apa Baim sengaja membuat suasana seperti ini atau gimana Ki ngelihatnya Ki? Saya lihat sih nggak sampai sejauh itu ya. Masalah tampil bareng atau nggak tampil bareng sih itu masalah komunitas aja. Kadang-kadang dalam sebuah rumah tangga, aduh anak udah gede ini, kita nggak bisa bawa-bawa dia terus, harus ngajarin dia sekolah, ngajarin dan lain-lain lah. Kadang ada kesibukan yang waktu kecil nggak terjadi, begitu dia masih menjelang ke dewasa, masuk sekolah SD, kemudian makin besar itu kan makin banyak. Yang memang namanya anak tetap butuh perhatian orang tua, tapi kan nggak dikontrol, dilepas, dia akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak garis begitu. Tapi melihat Ki sendiri ada sosok orang ketiga nggak sih di antara hubungan mereka berdua? Ya namanya orang hidup pasti banyak lah. Saya ya dalam kehidupan saya ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, banyak lagi di pasar penuh tuh, dalam ikan segala macam. Enggak lah, mereka baik-baik aja. Ki itu kan si istrinya sering tuh Baim suka keceplosan tuh kalau di podcast membanding-bandingkan dengan istrinya Raffi Ahmad. Nah itu sebenarnya bagus nggak sih? Dan Banding-bandingkan kan tentu nggak ada yang bagus. Sebab biar bagaimanapun kalau kita bicara sempurna, nggak ada yang pasangannya benar-benar sempurna. Selalu lihat tetangga itu rambutnya lebih terang, lebih indah. Begitu tuh sifat manusia. Jadi kalau tanya kenapa orang itu menikah, bukan mengambil yang sempurna, sebenarnya kan saling memberi, saling menerima, saling memahami kekurangannya, saling menerima kelebihannya, baru terjadi namanya konsep pernikahan. Sekarang kalau kita bicara sempurna tidak sempurna, baik dan tidak baik, ya semua juga pasti ada hal seperti itu. Orang yang paling cantik pun ada nggak cantiknya, itu hukum alam kok. Yin dan yang, panas dan dingin. Di mana ada laki-laki, di mana juga ada perempuan. Kalau kita bicara dia baik banget, buruknya pasti ada. Nggak ada yang semuanya baik. Kalau yang semuanya baik tentu kita kembali ke surga nanti. Mungkin berbicara masalah sio juga nih. Gimana nih perbedaannya kan kalau Baim sendiri kan kelahiran tahun 81, sedangkan Paula ini 87. Artinya mungkin kalau Ki melihat nih ada kecocokan nggak antara gini, kalau udah menikah sih tentu kita nggak bisa bicara ke sana ya. Kalau udah menikah tentu masing-masing pihak harus selalu saling berusaha mengikat aja. Sebetulnya kalau 6 tahun tuh kurang bagus, tapi kan memang nggak tahu 6 tahunnya nih pas 6 tahun apa lebih. Kalau lebih bulannya lebih ya tentu. April, kalau Baim April, kalau Paul September. Enggak, masih beda tuh. Enggak, belum kena. Jadi artinya dalam hal ini nggak kena pas 6 tahunnya tentu masih ada progres dan itu merupakan sebuah harapan baik. Oke. Thank you.